Hai, masih ada yang bingung nggak dengan soal kondisional kayak gini? Baik itu tipe 1, tipe 2, ataupun tipe ketiga. Nah, gini cara ngerjainnya. Pertama, teman-teman harus sadari dulu bahwa dalam conditional sentence itu selalu ada dua kalimat, teman-teman. Ini yang pertama, if I have money. Kalimat keduanya, I eat rice. Nah, kalau misalnya titik-titiknya ada di sini, maka clue-nya pasti ada di kalimat satunya. Begitupun juga di sini. Kalau titik-titiknya ada di sini, maka clue-nya atau petunjuknya ada di kalimat keduanya. Gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mengerjakan soal kayak gini, maka teman-teman langsung periksa kata kerjanya. Karena clue-nya ada di kata kerjanya. Misal nih, nomor 1. Lihat, if I have money, jika saya punya uang, aku bla 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 rice. Lihat, di sini kita pakai verb berapa? Oh, I have itu merupakan sebuah verb 1. Nah, kalau di sini pakai verb 1, maka titik-titik yang ada di sini pasti juga pakai verb 1, teman-teman. Maka secara otomatis semua opsi yang tidak menggunakan verb 1 akan gugur. Yang mana? Bravo gugur, Charlie gugur. Kenapa? Karena would yang ada di sini ini sebenarnya adalah verb 2. Verb 2 dari siapa? Verb 2 dari will. Itu makanya mereka salah. Jadi rumusannya kalau kalimat pertama pakai verb 1, kalimat kedua wajib pakai verb 1. Gitu ya. Yang mana yang verb 1? Otomatis yang alpha. Kenapa? Will itu verb 1, cook itu juga verb 1. Gitu, teman. Nah, kalau misalnya di sini kalimat pertama pakai verb 1, kalimat kedua juga pakai verb 1, maka ini namanya conditional sentence tipe pertama. Jadi triknya kayak gini. Kalau conditional tipe 1, maka pasti kita menggunakan verb 1 di dalam kalimatnya. Kalau kondisionalnya tipe kedua, maka kita pasti akan pakai verb 2. Kalau kondisional tipe 3, maka kata kerjanya pasti pakai verb 3. Gitu ya. Kita buktikan ya nanti ya, seiring berjalannya soal. Sekarang kita move on dulu ke nomor 2. Lihat. Di sini nomor 2, teman-teman punya we bla 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 gitu kan. To party if you invite us. Titik-titik ada di sini. Berarti clue-nya ada di kalimat kedua. Yang mana kalimat kedua? Yang ini loh kalimat keduanya. Nah, kalau sudah ketemu nih kalimat keduanya, langsung cek dia pakai kata kerja tipe berapa. Lihat, di sini dia pakai invited. Invited itu verb berapa? Oh, dia ternyata verb 2. Kalau di sini pakai verb 2, maka di depan wajib pakai verb 2 juga, teman-teman. Maka secara otomatis semua opsi yang tidak pakai verb 2 akan gugur. Mana? Alpha gugur duluan. Kenapa? Karena will come itu merupakan sebuah verb 1. Makanya dia gugur. Nah, sekarang sisa Bravo dan Charlie. Kedua-duanya di sini sama-sama menggunakan verb 2. Kok tahu? Ya, karena would itu adalah bentuk kedua dari kata will. Nah, sekarang pertanyaannya, Bravo apa Charlie nih jawabannya? Lihat di sini teman-teman. Di dalam kalimat kedua yang ini, apakah kita memiliki verb 3 di sini atau hanya verb 2 aja? Oh, ternyata dia cuma punya verb 2 aja di sini, nggak ada verb 3 di sini. Maka secara otomatis Charlie akan gugur. Kenapa? Karena di dalam opsi Charlie would have come, di sini would-nya verb 2, have-nya verb 1, come-nya itu verb 3. Kok tahu kalau ini adalah verb 3? Jadi gini. Come itu bentuk pertamanya adalah come, bentuk keduanya adalah came, bentuk ketiganya adalah come lagi. Jadi di sini verb 3. Kok tahu? Karena semua yang muncul di belakang have pasti itu merupakan sebuah verb 3. Itu rumusan kalimat perfect. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan have, pasti di belakangnya akan muncul sebuah verb 3. Makanya kita bisa klaim bahwa come yang ada di sini bukan verb 1 tapi dia verb 3. Gitu ya. Maka secara otomatis karena di dalam opsi Charlie itu ada verb 2 plus verb 3, maka kita salahin dia. Kenapa? Karena di soal yang ada di sini nih kita itu hanya membutuhkan verb 2 saja, bukan dengan verb 3. Nah, kalau misalnya kalimat pertama sudah pakai verb 2, kalimat kedua juga pakai verb 2, maka ini namanya conditional sentence tipe kedua. Benar kan yang saya bilang tadi? Kalau conditional tipe kedua, pakai kata kerja bentuk kedua. Begitupun juga dengan nomor 3 nih. Lihat, if they had learned hard, jika mereka itu belajar dengan giat, mereka pasti lolos ujian gitu kan.
Nah, titik-titiknya kan ada di belakang, berarti clue-nya ada di depan. Maka teman-teman langsung cek kata kerjanya. Lihat, kata kerjanya di mana? Di sini nih, had, learn. Had ini verb berapa? Had ini verb 2. Sementara learn di sini merupakan verb 3. Nah, berarti kalau di sini ada verb 2 plus verb 3, maka di sini nanti juga akan muncul verb 2 plus verb 3. Gitu, teman-teman. Maka semua opsi yang nggak ada verb 2 plus verb 3-nya akan gugur. Yang mana? Alpha gugur duluan, karena alpha ini verb 1, ini verb 1 juga. Makanya dia gugur. Bravo juga akan gugur. Kenapa? Memang would di sini adalah verb 2, tapi pas yang ada di sini adalah verb 1. Yang kita butuhkan adalah verb 2 plus verb 3. Yang mana? Charlie. Mana verb 3-nya? Lihat. Would ini verb 2, have ini verb 1, pas di sini verb 3. Kok tahu? Ingat, setelah have pasti muncul verb 3. Loh kan ini nggak gabung, nggak masalah. Yang penting dalam satu kalimat ada verb 2-nya plus ada verb 3-nya walaupun nggak bergabung. Makanya opsi yang paling benar adalah si Charlie, teman-teman. Gitu ya, gampang kan? Nah, namun teman-teman nih wajib hati-hati terhadap nomor 4. Kenapa? Di nomor 4 ini namanya conditional sentence tipe 0. Apa itu? Conditional sentence tipe 0 itu adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah kepastian jika syaratnya terpenuhi. Gitu. Contohnya kayak gini. If you jump from the floor 80, jika kamu lompat dari lantai 80 nih, pertanyaannya, kamu akan mati, apa pasti mati nih? Pasti mati kan? Makanya karena dia itu butuh kata pasti mati atau mati, maka secara otomatis Bravo akan gugur karena tidak mungkin kita pilih will. Charlie juga akan gugur, kenapa? Karena dia juga ada would. Would itu maknanya akan. Delta pun juga gugur. Yang mana jawabannya? Alpha. Loh kok bisa pilih alpha gini? If you jump from floor 80, jika kamu lompat dari lantai 80, kamu mati, you die for sure. Kamu pasti mati tuh. Gitu. For sure itu artinya dengan pasti atau secara pasti atau pasti mati gitu, teman-teman ya. Makanya conditional sentence tipe 0 ini selalu digunakan untuk menyatakan sebuah hal yang pasti. Sementara kalau conditional tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 yang ini kan tipe 3 nih. Nah, ini semuanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan, ingat ya, yang akan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan soal nomor 5. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. See you tomorrow and bye-bye.